12.50. 12.50. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqal alamin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah kaum muslimin shaimin wal muslimat shaimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa untuk kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Hadirin pada hari ke-8 ini, yang hikmah terbesarnya adalah ketika seorang hamba masih diberikan panjang umur pada Ramadan 1447 Hijriah ini, adalah hikmahnya supaya kita kembali menata hati kita, menata amalan soleh kita, menata kehidupan rumah masa depan kita yang mutlak, nggak ada tawar menawar. Bekal kita hanya iman dan amal soleh. Hadirin, ketika dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, kita dapati secara mutlak masalah agama saja dan ketakwaan saja yang akan menjadi bekal pertama. Kalau yang lain itu sekedar bumbu-bumbu saja, tapi bumbu-bumbu ini juga bisa mencelakakan. Ketika harta, pangkat, jabatan, kecantikan, nasab, keturunan tidak dibawa untuk mencapai takwa. Contoh, kita lihat bagaimana Sulaiman alaihissalam, bahkan seorang raja, presiden, perdana menteri ataupun orang terkaya hari ini pun tidak memiliki kendaraan seperti kendaraan Nabi Sulaiman. Boleh dibuka surat Saba ayat ke-12-nya. Wa li Sulaiman ar-raiha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Kendaraan Nabi Sulaiman itu angin, Pak. Kendaraan Nabi Sulaiman angin. Ada nggak kira-kira, atau orang paling kaya lah Mr. Elon Musk gitu, kendaraannya paling Tesla ya, atau X itu apa yang dia punya apa itu inian ruang angkasa gitu ya. Hadirin, Nabi Sulaiman kendaraannya angin, yang kalau kendaraan terbaik saat itu kuda, berangkat dari Palestina menuju Yaman, dari kerajaan Nabi Sulaiman atau ke negeri Yaman, jarak sebulan cukup ditempuh dalam waktu 1 pagi. Pulangnya lagi, kata Allah Ta'ala, rawahuha syahrun, wuduha syahrun, warwahuha syahrun. Pulangnya pun dari Yaman menuju Palestina kalau pakai kuda yang paling gagah perlu waktu 1 bulan. Itu cukup sepetang saja. Sudah lihat terjemahannya, Mas? Coba dibaca, Mas, terjemahannya. Tolong dibantu, kan lagi puasa nih kita, biar ustaznya. Nggak ada air ya, Pak? Silakan coba. Dan kami tentukan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Cukup segitu aja. Itu kendaraan Nabi Sulaiman. Kita kembali kepada masalah takwanya. Nabi Sulaiman menjadi mulia di sisi Allah bukan karena kerajaannya, bukan daripada kehebatan teknologi saat itu, bukan daripada mukjizat yang Allah berikan, tetapi ketika Nabi Sulaiman menjadi penguasa, menjadi penyelenggara pemerintah, menjadi rajanya, beliau bertakwa kepada Allah. Coba kita bandingkan dengan Fir'aun, sama-sama punya kehebatan, sama-sama punya kendaraan, sama-sama punya apa? Punya kekuasaan. Tapi kenapa Fir'aun dilaknat? Boleh dibuka lagi, Mas?
Surat apa Mas? Terserah Ustadz ya. Suratnya hadirin, coba dibuka dalam surat Ghafir, surat ke-40 pada ayat ke-46 itu. Bahkan dilaknatnya Fir'aun bukan karena dia punya kekuasaan, tidak, tapi dalam kekuasaannya dia tidak bertakwa kepada Allah. Silakan. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Merekanya siapa? Fir'aun. Nah, antum pinter kok. Dari ayat pertama. Oh ya betul. Terus? Dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada mereka diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat pedih. Wahai para malaikatku, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksa yang lebih pedih. Asyaddal azab, siksa yang lebih berat. Sama-sama punya kehebatan. Kita kembali kepada takwanya Bapak Ibu sekalian. Sumpamanya seluruh muslim Indonesia aja Pak, dari Sabang Merauke, betul-betul memperjuangkan Ramadan dan menghasilkan takwa, beres problem hidup kita di Indonesia Pak. Nggak ada lagi korupsi, nggak ada lagi begal, nggak ada lagi kejahatan, nggak ada lagi kezaliman. Karena semua orang rata-rata sudah ingin. Jadi takwa itu Anda paham tidak definisi takwa? Pak, definisi takwa yang pertama adalah menjalankan semua perintah Allah. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Yang ketiga, dan dia bermanfaat bagi orang lain, muslim atau non muslim. Jadi kalau orang semua bertakwa Pak, jangankan sama muslim, non muslim aja mendapatkan haknya terbaik. Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan sudah datang, kita baru hari ke-8 nih, masih ada 22 atau 21 hari lagi deh. Masih lama, masih perlu untuk kita perjuangkan. Jadi Ramadan ini bukan hanya kita ingin menyelesaikan taraweh, tilawah, sahuran, takjilan, bukan sekedar itu. Ada yang lebih esensinya lagi Pak. Ada yang lebih basically lagi. Ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu bagaimana memperjuangkan iman amal soleh kita. Pak, kenapa iman saja nggak cukup? Iman aja nggak cukup. Cuma ini nggak ada dalam dalil, Qur'annya, hadis. Coba hadis Sahih Bukhari saja dari nomor 44 sampai nomor 7012. Ini yang biasa ikut kajian saya di Kementerian BUMN, beliau ini. Biasanya kalau ngajar, apa yang saya ucapkan langsung saya tampilkan tuh hadisnya gitu. Jadi seorang narasumber tidak boleh bicara kecuali dengan dalil Al-Quran dan hadis. Cuma katanya dia masih Rihatul Jannah belum tersedia gitu ya. Insya Allah dan next ya. Di BUMN tadi nggak ada. Di Masjid Ar-Royan Kementerian BUMN nggak ada. Terus saya bilang sama pejabatnya, karena saya ngajar di sana udah 20 tahun. Ya, dari zamannya Pak Sofyan Jalil. Tolong dong sediakan infokusnya biar ayat hadisnya bisa kita tampilkan. Karena agama ini menjadi baik dengan pesan-pesan langsung dari Allah dan Rasulnya, bukan sekedar dari pemikiran dan yaitu bawaan seorang narasumber. Baik. Hadirin, dari hadis Sahih Bukhari nomor 44 sampai nomor 7012, Rasul bersabda, masih ada orang beriman yang masuk neraka. Boleh di googling Pak, Maktabah Syamilah Bukhari nomor 44. Coba deh Mas. Tapi ada paketnya nggak Mas? Ada lah ya, insya Allah. Hadirin, dalam Syamilah Sahih Bukhari nomor 44, Nabi bersabda bahwa akan dikeluarkan dari api neraka orang beriman. Artinya dia sudah masuk neraka dulu. Kenapa? Karena imannya tidak takwa. Pak, Bapak Ibu sekalian, iman ini kata Imam Abu Hanifah, seorang ulama salafus saleh terkenal dari 4 madhab yang paling senior. Bapak Ibu hafal ya 4 madhab ya. Paling enggak kita familiar nih dengan ulama-ulama soleh kita. Yang pertama Imam Hanafi, kelahiran tahun 80 Hijriah, meninggal 150. Yang kedua Imam Maliki, kelahiran 93 Hijriah, meninggal 167. Yang ketiga Imam kita Imam Syafi'i, kelahiran 150 Hijriah, meninggal 204. Yang keempat Imam Hambali. Ini saya mau nukil perkataan yang paling senior nih, Imam Hanafi. Beliau pernah berkata, al-imanu syai'un basitun
Iman itu adalah perkara yang simple, yang sederhana, bisa didapatkan dalam 2 menit. Tapi kalau takwa, perjuangan seumur hidup, sejak kita lahir sampai masuk ke alam kubur. Iman bisa didapatkan dalam 2 menit. Bapak Ibu, kajian hadis kami yang di Menteng, di Masjid Al-Hakim, di samping Taman Menteng situ, itu kami punya kajian hadis sama udah belasan tahun, ya. Jadi berapa kali kami alhamdulillah mensyahadatkan non muslim yang mau jadi mu'alaf. Ada yang suku Cina, Batak gitu ya, dari Kristen, Katolik masuk Islam, dari Hindu, Buddha. Katakanlah saat itu si Kokoh nih, Koh ayo bersyahadat. Kokoh umur berapa? 50 tahun Pak Ustaz. Baik, ikuti saya. Tapi sudah kita catat tuh dalam pencatatan sebagai sebuah sertifikat mu'alafnya. Nanti kita serahkan sama mu'alaf center. Tapi sayangnya Allah berkehendak lain. Ketua mu'alaf centernya Ustadz Stephen Indra Wibowo sudah meninggal dunia. Seorang pendeta Katolik masih muda, calon imam besarnya di katedral yang masuk Islam. Kehidupan beliau sangat unik tuh Pak. Setelah masuk Islam, beliau menyembunyikan Islamnya. Kemudian kalau jam 9 beliau membaptis, jam 12-nya loncat pagar sholat ke Istiqlal. Berarti udah muslim tuh, tapi masih baptis karena dia sebagai pendeta di situnya, pendeta paling mudanya. Baru meninggal 2 tahun lalu lah, karena pada ketika Covid aja beliau rela tuh motor Harley-nya apanya dijual untuk beli alat-alat macam-macam untuk Covid. Baik. Hadirin, baik, kokoh ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Selesai kita doakan. Koh, saya mau tanya Koh, ya Pak Ustaz. Tadi kokoh ngucapin syahadat berapa menit? Enggak lama Pak Ustaz. Kurang dari 2 menit. Lihat Koh, kurang dari 2 menit Anda sudah dapat iman. Tapi Anda sudah punya takwa Koh? Belum Pak Ustaz. Takwa sekarang adalah perjuangan saya dan Anda sama-sama kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi semua larangan. Sampai kapan? Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, sejak kita masuk toilet sampai masuk parlemen, sejak kita dari buayan bunda-bunda kita sampai masuk ke alam kubur. Itu perjuangan takwa. Para jamaah dirahmati Allah. Jadi kalau kita menjadi orang bertakwa semua Pak, justru yang mendapat benefit dan manfaatnya bukan internal muslimin, bukan. Non muslim pun masih bisa kulineran, masih bisa healing, masih bisa traveling. Ya, apalagi kan ini kan masjidnya Rihlatul Jannah nih, traveling ke surga nih. Ya kan? Rihlatul Jannah itu artinya traveling ke surga itu. Hadirin, jadi kalau kita semua menjadi orang beriman, yang mendapat manfaat benefitnya bukan hanya orang Islam, tapi eksternal kita juga. Kenapa? Karena non muslim masih bisa berbisnis, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa bersendak gurau, masih bisa berdagang, masih bisa healing, masih bisa makan ini dan macam itu. Hadirin, kenapa? Karena ketika masih ada orang bertakwa, diharamkan bangkitnya hari kiamat. Coba dalilnya Pak Ustaz. Sahih Muslim nomor hadis 392. Tadi udah ketemu belum? Apa enggak ada paketnya? Ya udah deh, enggak apa-apa. Emang kalau hadis dia nomornya banyak ya, berbeda-beda, tapi kalau Al-Qur'an gampang. Hadirin, dalam Syamilah nomor 392, Nabi bersabda, "La taqumus sa'ah," tidak akan bangkit hari kiamat, hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama masih ada satu orang aja Pak yang beriman kepada Allah, yang sujud ruku kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Hadirin, saya mau sholat nih Bapak Ibu, khususnya yang bapak-bapaknya, laki-lakinya, usahakan Pak kita jangan tinggal sholat berjamaah dimanapun saja kita berada. Kita di Jabodetabek ini nggak ada alasan untuk tidak berjamaah. Saya kalau lagi pulang ngajar kayak sekarang nih, kita mau sholat asar di mana nih sebelum sampai Bekasi, udah belok aja nih melipir ke komplek apa ke kampung apa, insya Allah ada masjid. Baik, satu waktu saya parkir, kebetulan kaca mobil hitam,
Di samping saya yang parkir tukang somai, tukang cilok. Mereka juga pada mau sholat. Saya ingat akan hadis ini, ya Allah, berapa sih penghasilan tukang somai, tukang cilok? Tapi kalau kita semua udah meninggal semua, yang ada cuma beliau ini satu, niscaya kiamat belum bangkit. Ayat-ayat kiamat Bapak Ibu boleh baca dan Anda hafal insyaallah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan beban yang beratnya, wa qalal insanu malaha, manusia bertanya-tanya ada apa ini? Itu belum terjadi. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung seperti kapas yang terhempas. Atau kita naik lagi sedikit pada juz 30-nya itu. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung hancur. Wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang yang miliar-miliar berjatuhan beradu. Wa idzal jibalu sujirat, gunung-gunung dihempaskan. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila gilingan padi, gandum akan hancur semuanya. Atau kita naik lagi Pak pada surat ke-22 ayat 1-2 surat Al-Hajj. Inna zalzalatas sa'a syai'un 'azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat betapa dahsyatnya. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kamu akan menyaksikan ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, dilempar bayinya, dilupakan. Kalau hari ini Pak ada musibah, malapetaka, bencana, yang selamat harus ada pilihan, si ibu atau si bayi. Ibu yang waras mesti akan berkata, enggak apa-apa saya mati, enggak apa-apa saya celaka, yang penting bayi saya selamat. Ini tidak, ketika hari kiamat datang, dia lupakan bayinya, dilempar saja. Boleh baca Al-Hajj 1-2. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita yang sedang mengandung, yang sedang hamil, menggugurkan kandungannya. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Hadirin, maksud saya membacakan ayat-ayat ini, ayat ini belum bisa berlaku. Ayat ini tidak akan Allah bangkitkan kejadiannya selama masih ada Bapak Ibu sekalian orang-orang bertakwa. This value of our faith, inilah nilai daripada keimanan kita Pak. Hadirin, ini saya ngeliat jam terus karena takut salah ini kan. Tadi udah dijanji berapa menit? 12.50 kan. Berarti tinggal 4 menit. Ya, saya khawatir tidak amanah, makanya saya ngeliat jam gitu. Biasanya saya kalau membawakan tema ini di masjid lain tuh 2 jam Pak. Ini disingkat jadi 20 menit. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kebetulan Bapak MC mengetahui kita lagi puasa kan, susah juga nih ngomong. Hadirin, sebentar lagi Pak. Begini, ada orang sedang menasehati Pak, orang miskin. Iya, dia menasehati orang Islam miskin. Pak, kita patut bersyukur loh Pak, Anda tidak miskin sebenarnya Pak. Kok bisa begitu? Iya, coba jantung Anda tuh kalau di orang mau transplantasi jantung ataupun ini operasi jantung dan macam-macam, itu jantung aja harganya kalau dolar itu sekitar 119.000 US Pak, sekitar 1,2 M lah. Paru-paru Anda itu harganya bisa sekitar 220.000 US dollar, sekitar 2,4 M. Bahkan itu ginjal Pak, paru-paru paling mahal. Paru-paru itu bisa 300.000 US dollar, sekitar 4,7 miliar. Belum lagi 1 cm daripada kulit Anda dihargai 4 juta dalam kedokteran. Belum lagi darah yang kalau berapa cc aja nilainya sekian. Belum lagi kornea mata, harganya itu bisa 30 juta, 40 juta. Belum lagi setiap ini, itu dan macam-macamnya. Di tubuh Anda itu ada 20 miliar lebih, kata orang yang sedang menasihati. Kita harus bersyukur. Dah selesai. Saya dengar tuh, saya bilang, Mas, nasihat Anda bagus, tapi masih kurang Mas. Harga seorang beriman bukan cuma 20 miliar. Harga seorang beriman, kata Allah dan Rasulnya, lebih hebat dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bapak Ibu, ketakwaan ini sangat hebat sekali. Memang kita kalau menurut materi yang ada nggak seberapa itu, tapi ya yang ada nih insight di dalam apa ini yang tersembunyi dalam sanubari kita, la ilaha illallah.
itu lebih hebat daripada kekayaan daripada dunia dan seisi jadi emas. Coba kita bawakan ayat satu lagi sebelum kita akhiri. Mas tolong Mas, Ali Imran 91 Mas. Ini ada orang kaya Pak. Saya baca di internet Elon Musk aja kekayaan sekarang sampai 14.000 triliun. Elon Musk ya, dengan segala ininya, dengan kekayaannya dia punya 14.000 triliun. Ini kekayaannya lebih berkali-kali lipat dari itu. Coba dibaca. Pakai mic-nya dong Mas. Ali Imran 91. Pakai mic biar mbak-mbaknya di atas dengar. Mbak, masih ngikutin Mbak? Kali tidur gitu di atas. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina Terjemahnya aja. Kan waktu udah habis nih. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran Dengar. tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Emasnya sepenuh bumi. Terus Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Bapak Ibu, maksud ayat ini adalah orang kafir, dia punya kekayaannya emas sepenuh bumi. Lalu karena dia kafir, mati tidak beriman, enggak ada takwa, dia masuk neraka. Di akhirat dia mau tebus. Ya Allah, saya punya kekayaan emas sepenuh bumi. Kata Allah, tidak akan aku terima. Pertanyaannya Pak, adakah orang sampai hari kiamat punya kekayaan emas sepenuh bumi? Impossible. Ini boleh kita katakan the highest example nih dari Allah Ta'ala. Emas Pak, jangannya sepenuh bumi hadirin. Seruangan Masjid Rihlatul Jannah aja, kalau emas batangan 1 kilogram dikumpulkan, yang 1 kilogramnya ini bisa 2,5 miliar, dengan rating emas 1 gramnya 2 juta lebih. Hadirin, orang kalau punya kekayaan emas seruangan ini aja dikumpulin tuh, menumpuk emas 1 kilograman, udah paling kaya Pak, melebihi Elon Musk. Ini emasnya sepenuh bumi. Bapak Ibu sekalian, itu yang disebut dengan the value of our faith. Para jamaah, pertahankan daripada ketakwaan kita. Dunia ini sementara aja. Pangkat jabatan semua akan habis. Kekayaan, kegantengan, kecantikan, warna kulit dan macam-macam semua akan luntur. Tapi iman dan takwa sampai kita bawa ke alam kubur. Semoga Allah Ta'ala ridho kepada kita semuanya dan dibimbing kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah pas tuh Mas. Baik, ibu-ibu mungkin ada yang pertanyaan, ada yang bertanya. Bapak-bapak dulu yang ada di sini. Kalau nggak ada saya lanjutin nih. Kalau nggak ada saya lanjutin. Masih ada beberapa menit. Silakan, ya. Nah ini nih masnya nih, masya Allah. Pertanyaan bebas ya, nggak apa-apa, mau apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya tentang hari kiamat itu kan di surat Al-Waqiah. Hari kiamat kenapa? Ada di surat Al-Waqiah. Ada juga, betul. Nah, itu kenapa hubungannya dengan membuka pintu rezeki itu ada di Al-Waqiah sedangkan menceritakan hari kiamat? Apa hubungannya dengan penarik rezeki? Waduh, pertama dalam hadis, ya, dalam hadisnya riwayat daripada Al-Imam Ashabus Sunan lah kita katakan, Nabi bersabda, man qara al-waqi'ah kulla lailatin, siapa yang baca surat Al-Waqi'ah tiap malam, lam tusibhu faqah, maka dia tidak akan terkena miskin seumur hidupnya. Jadi pertama jawabannya, ini memang sudah merupakan dalil dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, surat Al-Waqi'ah kalau kita baca, makanya Bapak Ibu baca surat Al-Waqi'ah tiap malam. Ya, insya Allah kita enggak terkena musibah kemiskinan. Ya, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Pertengahnya itu Allah menceritakan tentang apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah turunkan air, ya, kemudian juga tumbuh-tumbuhan. Itu kan disebut sebagai dari langit, dari bumi, itu sumber rezeki. Nah, dari situlah. Jadi di situ ada kaitannya dengan masalah rezeki. Tapi yang lebih utama dari hadis tadi, Nabi katakan siapa yang baca surat Al-Waqi'ah tidak akan terkena musibah kemiskinan. Gitu. Baik.
Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Di atas ada mic nggak? Terus kalau mereka mau bertanya gimana? Oh ada. Silakan. Sudah disediakan mic. Ada Yang lain Pak? Kali ada yang mau bertanya masalah apa gitu? Ya. Bisa mungkin keluar dari tema terkait dengan puasa di Ramadan ini. Bagi yang masih sehat tidak usah dengan video, tapi harus dikodok. Nah, kalau puasa saja yang dia dalam urutan rukun Islam itu adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa ketiga. Kenapa sholat tidak bisa? Kenapa sholat tidak bisa untuk dikodok? Baik. Terima kasih. Baik, saya tanya balik dulu. Bapak kata siapa sholat nggak bisa dikodok? Bukan diganti Pak, diganti. Misalkan ketiduran atau apapun itu. Iya, sekarang Bapak kata siapa? Saya tampilkan hadisnya. Sholat kalau ketinggalan tidur wajib kodok. Kelupaan wajib kodok. Dulu males sholat ketika masih gabung sama geng motor, Iya. wajib kodok. Bapak kata siapa? Nih pentingnya ngaji, ada infokus biar saya tampilkan dalil-dalilnya. Baik. Sekarang saya mau buktikan dengan apa? Oh, jadi sholat Yang ada di hafalan saya nih. pelaksanaannya, contoh misalkan. Nah, sebentar dulu, jangan pelaksanaannya dulu. Bapak harus memahami dari ilmu yang benar. Semua ulama salafus soleh 4 madhab, orang yang pernah ninggalin sholat sekalipun 50 tahun wajib kodok. Kata siapa tadi di kodok? Imam Hanafi menyatakan wajib kodok, Imam Syafi'i wajib kodok, Imam Maliki wajib kodok, Imam Hambali wajib kodok. Hadisnya Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalli idza dzakaraha wala kafarata illa bidzalik." Siapa orang yang tidur atau kelupaan, tidak ada penggugurnya kecuali mengkodok. Hadis Sahih Bukhari, Rasul pernah ketiduran di lembah Datur Riqa. Bangun-bangun sudah jam 8 karena kecapean beliau dalam musafir. Lalu beliau sholat berjamaah mengkodok. Rasul pernah sholat subuh jam 8 pagi Pak, tapi di lembah, bukan di kasur empuk. Maksudnya beliau kecapean dengan para sahabat, bangun-bangun udah jam 8. Ini ngaji memang perlu dengan dalil. Itu saya sampaikan dari hafalan. Kalau Bapak ingin lebih bukti, kita akan tampilkan dengan kitab-kitabnya. Kebetulan di laptop saya ini, ya, yang biasa Mas Rifat ikut, itu ada lebih daripada 1 juta hadis. Ya. Jadi saya balik bertanya, Bapak dari siapa berkata sholat nggak diwajib dikodok? Wajib kodok. Bu, Pak, Anda yang dulu pernah tidak sholat gara-gara males, sibuk cari duit, pernah nggak sholat, Ustadz saya pernah nggak sholat masa kuliah Ustadz 4 semester, wajib kodok. Itu jadi hutang kepada Allah. Nomor hadisnya pun saya hafal, 1852. Nabi bersabda, setiap ibadah yang tidak ditunaikan jadi hutang kepada Allah, termasuk haji, termasuk sholat, termasuk zakat. Dengar, Bapak Ibu tahun kemarin punya 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta, 2,5%. Lalu Anda ingat tahun kemarin belum ada tunaikan zakatnya. Tahun ini masih ada 1 miliarnya, zakatnya bukan cuma 2,5%, tapi jadi 5%. Wajib dikodok tahun kemarinnya. Itu hutang kepada Allah. Puasa wajib kodok, tentunya dengan fikihnya masing-masing. Sholat wajib kodok, haji wajib kodok. Bagaimana kasusnya haji wajib kodok? Si A sudah haji, lalu dia bernazar, ya Allah saya mau jual rumah saya 10 miliar. Rumah saya kalau udah 2 tahun saya pasarkan tidak laku-laku. Kalau laku ya Allah saya akan haji lagi. Ternyata rumahnya laku 10 miliar. Berarti haji kedua hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib dong, karena diapain? Dinazarkan. Sebelum berangkat dia meninggal, itu jadi hutang kepada Allah. Anak atau istrinya wajib mengkodokkan atau minta tolong sama ustadznya. Ya, kalau Bapak ada yang kasus begitu, boleh minta tolong saya. Haji badal berarti. Tapi tahun ini saya sudah ngebadalin untuk cara pelaksanaannya, Ustaz. baik. Berarti Anda sudah paham dulu ya, dirubah keyakinan itu. Wajib kodok. Sekarang tata laksananya gimana?
Pak, dalam kitab-kitab disebutkan sekalipun seseorang pernah ninggalin sholat 50 tahun kecuali 5 orang. Ibu-ibu wanita yang haid tidak mengkodok sholat, wanita yang nifas tidak kodok sholat, anak kecil tidak kodok sholat, orang gila tidak kodok sholat, non muslim masuk Islam tidak kodok sholat. Jadi kalau tadi non muslim masuk Islam disuruh kodok sholat, nggak jadi Ustaz deh, saya balik lagi. Tapi yang wajib kodok tuh kita. Dengar, ini dalam kitab ulama 4 mazhab, siapa yang pernah ninggalin sholat sekalipun 50 tahun wajib kodok. Contoh, ada orang Pak baru berhijrah usia 50 tahun. Ustaz, saya dulu nggak sholat-sholat. Jadi gimana cara mengkodoknya? Pertama, boleh sebelum sholat wajib yang tunainya. Sebelum sholat subuh yang tunai, kodok dulu. Sebelum tadi zuhur, kodok dulu. Berarti nggak usah sholat sunnah, orang yang punya hutang kayak begini. Sebelum asar, kodok dulu. Sebelum maghrib, begitu. Yang kedua, boleh setelahnya. Setelah subuh, kodok. Setelah zuhur, kodok. Setelah asar, kodok. Yang kedua. Yang ketiga, boleh dikumpulkan satu waktu. Kayak sebelum tidur, saya niat kodok subuh 2 rakaat, saya niat kodok zuhur 4 rakaat, saya niat kodok asar 4, maghrib 3, isya 4. Dah tidur. Catat tahun 1998. Loh, itu caranya begitu. Ustadz, ada lagi nih, namanya juga umat Islam Pak, pada pinter-pinter. Ustadz, saya memang dulu pernah nggak sholat, saya udah bertobat Ustadz, tapi apakah cukup tobat saya? Tidak, wajib kodok. Syarat sah tobat kita ketika meninggalkan sholat, wajib kodok setelah tobatnya. Baik Ustadz, sekarang saya mau kodoknya di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram satu sholat 100.000. Jadi saya sebulan di Masjidil Haram aja udah kelar tuh. Saya punya deposit bahkan 5 juta sholat. Saya bilang, para ulama menjawab, kalau mengkodoknya di Masjidil Haram jatuhnya bukan 100.000, tapi tetap 1 kali sholat. Sholat nggak bisa dilipat gandakan pengkodokannya. Tapi kalau pahala-pahala tanpa kodok, ya betul ada. Enak banget berarti. Lagi umroh kodok aja banyak-banyak gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya ini nggak apa-apa nih, DKM-nya siapa sih? Tolong hadirkan Infokus ya, supaya masjid ini, karena gini Bapak Ibu, ngaji itu Pak, saya tanya Bapak, puas nggak dengan jawaban saya begitu Pak? Puas nggak? Nggak puas kan? Perlu tampilan kitab kan? Agama ini tertegak dengan Quran, Sunnah, dan fatwa para ulama. Itu perlu untuk kita godok di sini, untuk kita bicarakan. Ya, baik, udah? Ya sudah cukup Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di Kututup Pada Sumber berikutnya.